Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 17. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat di atas terambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pertempuran di dalam. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Roh Allah tidak mengenal kata kalah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Dokter mendapati sebuah noda kecil di permukaan kulit saya, sebuah noda yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian khusus.
Noda itu merupakan masalah kecil yang harus diobati supaya tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk. Sebelum saya diberitahu, saya tidak pernah menyadari masalah itu. Dokter itu kemudian menulis resep krim khusus, yang apabila dioleskan pada kulit bisa memacu sel yang sehat dalam tubuh saya supaya menuju noda itu dan melawan sel yang sakit. Dengan kata lain, obat tersebut menyebabkan pertempuran kecil antara sel yang sakit dan sel yang sehat. Ada pertempuran semacam itu yang berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya. Pertempuran itu berjalan seperti ini, pikiran yang penuh dosa tinggal di dalam diri kita. Pikiran itu perlu diobati oleh Roh Kudus, yang akan membantu kita melawan berbagai pikiran jahat yang diberi makan oleh daging kita. Kedagingan kita mengenalkan berbagai hal, seperti pikiran yang amodal, kenajisan, perselisihan, serta kecemburuan. Akan tetapi, jika kita meminta Roh Kudus untuk datang menyelamatkan kita, Dia melawan pikiran-pikiran itu dengan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah Anda sedang menjalani perawatan yang dapat meminta Roh Kudus supaya berjuang melawan daging? Begitulah cara kita memenangkan pertempuran yang ada di dalam diri kita. Bersukacitalah dalam penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13 berkata demikian. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Umumnya tidak ada seorang pun yang mau menderita, namun umat Tuhan harus tahu, sadar, bahkan bersiap sedia untuk mengalami penderitaan karena iman kita pada Kristus. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dunia ini tidak dapat menerima roh kebenaran. Kita yang rindu untuk mencocokkan hidup dengan prinsip kebenaran Kristus sudah pasti akan menerima aniaya dari dunia ini. Anak-anak daging akan menganiaya anak-anak roh. Keinginan daging akan selalu berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Firman Tuhan berulang-ulang mengangkat topik tentang penderitaan Kristus bukan supaya kita berkecil hati apalagi takut dan khawatir, melainkan supaya kita bersukacita. Justru setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali daging kita merasa disakiti karena memikul salib Kristus, setiap kali kita mendapat olok-olok dan hinaan karena hidup di dalam kekudusan, di saat yang sama itulah justru Tuhan ingin mengingatkan kita akan penderitaan Kristus sekaligus kemuliaan surgawi yang akan kita terima dalam kekekalan. Mari dengan mata iman kita melihat penderitaan Kristus sebagai investasi kemuliaan kekal yang akan kita terima.
Justru kita harus berbahagia ketika daging kita disakiti karena nama Kristus, karena itulah bukti dari roh kemuliaan yang berdiam dalam hidup kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu, bersabarlah dalam pendetiaan karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar. Apakah Alkitab menyarankan untuk mengikuti hati kita? Baik di dalam film, novel, semboyan, blog dan meme lainnya, ada ajakan untuk mengikuti hati kita. Adapun nasihat yang berbunyi, percayalah diri sendiri, atau ikuti nalurimu. Ada pula yang berbunyi, hatimu tidak mungkin menyimpangkanmu. Masalahnya, semua nasihat ini tidak alkitabiah. Bukannya mempercayai kata hati kita, seharusnya kita menyerahkan hati kita kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini memerintahkan secara khusus supaya kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Sebaliknya, ayat ini menjanjikan bimbingan bagi mereka yang memilih untuk mengikuti Tuhan. Jika sesuatu dapat memberi arahan, maka hal itu harus didasari oleh kebenaran secara objektif. Dalam kata lain, apapun yang diajak konsultasi harus menyediakan konklusi berdasarkan kebenaran objektif, bukan pengertian emosional yang subjektif. Alkitab mengajar bahwa manusia harus mengikuti Allah. Allah berfirman, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Allah memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai segala sesuatu, sebuah sifat yang kita juluki sebagai kemahatauan. Pengetahuan Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Allah menyadari semua peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Pengetahuan Allah tidak terbatas pada peristiwa, melainkan pada pemikiran dan motivasi di baliknya. Namun, bukanlah semata pengetahuan ini yang membuat Allah menjadi sumber bimbingan yang dapat diandalkan. Allah juga menyadari setiap kemungkinan dan setiap akibat yang dapat terjadi dalam tiap peristiwa. Kemampuan itu, ketika dipadukan dengan kebaikan Allah, menjadikan Allah sebagai pembimbing yang terbaik untuk diikuti umat manusia. Tentang hati orang yang belum lahir baru, Allah berfirman, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Ayat ini memberi setidaknya dua alasan mengapa manusia tidak boleh mengandalkan hatinya dalam mengambil keputusan. Pertama, dari segenap ciptaan tidak ada yang lebih licik daripada hati manusia. Karena hodratnya yang berdosa, jika kita mengikuti kata hati kita, maka kita sedang mengikuti pemandu yang tak layak dipercayai. Kita dibutakan terhadap sifat penipu hati kita. Sebagaimana ditanya oleh sang nabi, "Siapakah yang dapat mengetahuinya?" Ketika kita mengandalkan hikmat pribadi kita, maka kita akan sulit menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Membedakan baik dan buruk berdasarkan perasaan adalah cara hidup yang bahaya dan tidak alkitabiah. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 9 mengajarkan bahwa hati manusia itu licik. Tidak ada cara untuk memperbaiki hati, manusia membutuhkan hati yang baru. Oleh karena itu,
Ketika seseorang beriman pada Kristus, ia dijadikan ciptaan baru. Yesus tidak memperbaiki hati. Sebaliknya, ia menggantikannya dengan yang baru. Ini tidak berarti bahwa kita dapat mengandalkan hati kita setelah beriman pada Kristus. Sebagai orang percaya, kita dinasehati untuk mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kita. Alkitab mengajar bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada beberapa klarifikasi yang perlu kami berikan. Yang kami sampaikan bukan bahwa semua emosi kita selalu bersalah atau bahwa Allah tidak pernah menempatkan keinginan dalam hati kami. Hanya saja bahwa emosi bukanlah pembimbing yang dapat diandalkan, namun mereka tetap berguna dan informatif. Keinginan di dalam hati kita tidak selalu bersifat ilahi. Namun tentu saja Allah dapat menanamkan mereka dalam hati kita. Orang Kristen mempunyai hodrat yang berdosa dan hodrat yang baru. Belajar membedakan keduanya adalah pertanda kedewasaan rohani. Kita harus membandingkan keinginan hati kita dengan firman Allah dalam doa. Sama halnya, mencari tahu letak karunia kita dan hal-hal yang menyenangkan hati kita adalah penting. Kita tidak mengikuti hati kita selayaknya dunia. Namun gerakan hati tidak selalu salah. Kadang, mengikuti dorongan Roh Kudus terasa seolah-olah mengikuti kata hati kita. Namun, sekali lagi, mengikuti hati hanya tepat jika hati kita tunduk kepada pengarahan Allah dan kebenaran dalam firman-Nya. Kita mempunyai Tuhan yang baik dan Maha Tahu yang berjanji akan memberi kami hikmat. Kita memiliki firman-Nya yang terilhami dan tak bercacat dalam bentuk tulisan. Daripada mengikuti hasrat hati kita yang ternoda oleh dosa, kita berpaling kepada Allah dan percaya dalam janji-Nya yang kekal. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini.
Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.